Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Syarifah Nur Aini dari kelas 12 MIPA 1 sebagai pemandu pada praktikum respirasi anaerob fermentasi alkohol pada pelajaran biologi kali ini. Bersama kelompok saya yaitu Harum Ratna Utami sebagai praktikum, kemudian ada Amelia Putri sebagai pemberi pertanyaan, kemudian yang akan menjelaskan apa yang ada dalam pertanyaan tersebut, kemudian Silvi Paujia sebagai kesimpulan. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama menjelaskan tahapan respirasi anaerob, kemudian yang kedua melakukan percobaan respirasi anaerob fermentasi alkohol, yang ketiga menulis hasil percobaan proses fermentasi anaerob. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada 1 buah botol air mineral, 1 buah gelas air mineral, batang pengaduk, balon, dan corong. Kemudian gula pasir sebanyak 10 gram, ragi roti sebanyak 4 gram, dan air hangat 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius sebanyak 100 ml. Langkah percobaan. Pertama, siapkan gelas ataupun cup plastik. Lalu, tuangkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Gula pada percobaan kali ini berfungsi sebagai substrat. Yang kedua, tambahkan 2 sendok teh ragi ke dalam gelas. Kemudian, tuangkan air hangat sampai diperoleh volume larutan 100 ml, kurang lebih setengah gelas biasa. Aduk larutan sampai tercampur rata. Yang ketiga, masukkan larutan menggunakan corong air ke dalam botol air mineral. Yang keempat, tutup botol dengan rapat menggunakan balon. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi adalah proses peragian atau penguraian makanan oleh mikroorganisme yang berlangsung pada keadaan anaerob yang tidak memerlukan oksigen pada udara bebas. Dibuktikan dengan botol yang ditutup rapat dengan balon sehingga tidak ada udara luar yang masuk ke dalam botol. Selain itu, dalam fermentasi yang terjadi pemecahan senyawa organik mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi. Balon berhasil berdiri tegak pada menit ketiga dan balon dapat mengembang besar pada menit 25. Berikut hasil pengamatan. Kita dapat melihat hasil pengamatan sebelum percobaan dan setelah percobaan. Sebelum percobaan, gelembung pada larutan ada sedikit gelembung karena pengaruh pengadukan. Dan setelah percobaan, gelembung bertambah banyak. Kemudian, keadaan balon sebelum percobaan tidak mengembang atau kempis. Setelah percobaan, balon dapat mengembang secara besar. Bau yang terkandung ketika sebelum percobaan berbau asam seperti tape. Dan setelah percobaan, bau tape bertambah menyengat. Kemudian suhu sebelum percobaan awalnya hangat, kemudian setelah percobaan suhunya berubah kurang signifikan. 1. Mengapa pada percobaan tersebut botol air mineral ditutup rapat menggunakan balon? Karena menghindari masuknya O2 ke dalam botol. Dengan adanya balon CO2 dapat terperangkap dalam balon. 2. Apakah fungsi ragi pada percobaan berikut? Pada ragi terdapat mikroorganisme Saccharomyces yang membantu respirasi anaerob. 3. Apa fungsi gula pada percobaan tersebut? Gula berfungsi sebagai substrat. 4. Mengapa air yang digunakan harus hangat? Apakah kita dapat menggantinya dengan air dingin atau air panas mendidih? Tujuannya dimasukkan air hangat karena air hangat memiliki suhu ideal untuk mikroba
berfermentasi. 5. Mengapa gelombang pada larutan menjadi bertambah banyak? Karena adanya CO2 yang banyak dihasilkan dari proses fermentasi atau respirasi anaerob. 6. Perubahan keadaan balon menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan CO2. 7. Bau yang tercium dari larutan menunjukkan bahwa proses yang terjadinya dalam botol menghasilkan etil alkohol etanol. 8. Mengapa terjadi perubahan suhu pada larutan di dalam botol? Karena dihasilkannya etanol dari proses fermentasi. 9. Proses apakah yang terjadi pada larutan di dalam botol? Proses fermentasi alkohol. 10. Jelaskan tahapan fermentasi alkohol dan tuliskan reaksinya. Pada fermentasi alkohol, pirufat diubah menjadi etanol etil alkohol dalam 2 langkah. 1. Melepaskan karbon dioksida dari pirufat, selanjutnya diubah menjadi senyawa asetaldehida berkarbon 2. 2. Asetaldehida direduksi oleh NaOH menjadi etanol. 11. Apakah hasil akhir fermentasi alkohol? Hasil akhirnya CO2, etil alkohol, dan energi. Jadi kesimpulannya adalah fermentasi merupakan proses peragian atau proses penguraian makanan oleh jamur dan bakteri yang berlangsung dalam keadaan anaerob dengan bantuan enzim. Selain itu, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi. Fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa menghasilkan energi gas dan CO2. Cukup sekian praktikum fermentasi anaerob dari kelompok kami. Terima kasih banyak, kritik dan saran sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, grid yang pertama itu namanya Haram Ratna Utami, yang kedua Dini Syarifah Nur Aini, yang ketiga Silvi Fauzia, dan yang terakhir